Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema Bicaralah dengan perkataan yang mudah dipahami. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda. Selamat menyaksikan. Ya, surat An-Nisa ayat 9. Ya, betul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan qaulan sadida, perkataan yang benar. Nah, jadi bicara ke anak-anak harus benar, tidak boleh pakai bohong. Walaupun permen, penuhi itu. Kalau kita sudah mengatakan mau ngasih permen kecil, walaupun kuaci, penuhi ya. Mari rekan-rekan sekalian, tiada dusta di antara ya, nggak boleh bohong, jangan dilebih-lebih supaya orang kagum. Hati-hati, biasanya kita berbohong ketika cerita apa? Diri sendiri, cerita diri, cerita pengalaman, cerita keluarga, cerita anak, cerita ilmu. Kalau udah cerita ke diri, di-upgrade biasanya, dilebih-lebih. Begini ya Bu, pada waktu saya umroh, nah udah, saya ketika mau mencium Hajar Aswad itu ya, tiba-tiba orang tuh pada minggir. Padahal minggir itu karena ada mau yang ngepel, hadirin. Tapi dia ikutan di sana, keren. Saya tuh heran ya, sesudah saya mencium Hajar Aswad, dia membalas ciuman saya, enggak. Berarti dia kejeduk kena besinya itu. Tapi ditambah-tambah. Aduh, alhamdulillah ya, pada waktu anak saya ngapalin Quran. Nah, anak saya ngapalin Quran. Udah mulai itu. Itu saya nggak nyangka, hanya 2 tahun lebih, padahal 3 tahun ya. Tapi dikurangin setahun supaya kelihatan pinter. Dan dia itu sehari itu bisa 2 lembar loh. Nah, padahal selembar. Di-upgrade itu. Tambah-tambah terus. Ibu, bagaimana caranya supaya anak hafal Quran? Ya saya biasa meniup aja. Pada nggak gitu-gitu amat ya. Pokoknya kalau udah cerita diri, itu kecenderungannya ditambah-tambah. Dibuat supaya orang makin terpesona, semakin kagum, dan jatuhnya bohong. Jangan ditambah-tambah ya. Kalau nggak perlu mah diem aja lah, nggak harus kok setiap orang tahu bahwa anaknya hafal Quran. Kalaupun jadi ujub, mau apa cerita itu, tidak usah segala diceritakan kalau itu bisa membuat kotor hati diri kita. Yang kedua adalah qaulan baligha. Artinya kata balik itu tepat, lugas, fasih, jelas maknanya. Nah, sederhananya begini ya, kalau kita qaulan baligha itu adalah kata-kata yang ngepas gitu. Misalkan begini, kita bicara dengan TK, nah kita ukur bagaimana kemampuan anak-anak TK memahami, kemudian kita berbicara dengan sesuatu yang lebih pas dengan cara mereka berpikir. Nah, seperti itulah ya. Jadi qaulan baligha itu adalah sesuai dengan kadar orang yang diajak bicara. Misal ya, maaf, dulu pernah ada takdir KKN dari kota ke desa. Nah, ada seseorang, ya semoga Allah menyayangi beliau ini, ketika bicara di desa kelihatan para yang mendengarnya tuh ngantuk, nggak semangat, karena bahasanya ketinggian. Di dalam struktur era modern ya, globalisasi, terjadi sebuah ilustrasi keadaan yang konvergensi antara waduh liar ya. Mungkin kata yang di desa yang juga munding hadirin. Kita tidak perlu kelihatan intelek, yang penting perkataan kita
benar, jelas, dipahami. Tidak perlu, ladies and gentlemen, begini, you bagaimana Bu? Ayu tukang jajamu misal. Kenapa kita harus mengatakan sesuatu yang sebetulnya tidak diperlukan? Sedangkan ya lapar, you mau ke pasar atau nggak usah yuan begitu kalau tidak diperlukan, ya kan? Kecuali kalau mungkin di luar negeri bisa dipahami. Hari kita biasa aja ya. Tidak salah ya, ini tidak salah mengatakan ana, antum, ini tidak salah. Tetapi kadang-kadang tidak tepat dengan siapa kita bicara. Kalau di pesantren, ana mau ke masjid sekarang, antum mau ikut, itu dipahami. Tetapi kalau kita bicara dengan sembarang orang, ana ke pasar ya, kamu teh yang bener namanya siapa? Asep atau Ana? Kemari Asep, ayana Ana. Nah ini kan tidak dipahami hadirin. Ini sederhananya begitu ya. Astagfirullahaladzim. Atau ini dari Tasik, kemudian rekreasi ke Jakarta, pulang dari Ancol teh, ngobrolnya beda. Lu mau kemana? Mana? Gue dari Tasik Malaya. Kenapa jadi gua lu? Ujang biasa we ngomong tong lieur kieu. Mami, mami, emak. Kadang-kadang kita suka menggaya-gaya, enggak usah. Jangan ingin kelihatan intelek sehingga orang menganggap kita orang berpendidikan tinggi, enggak perlu. Bicara mah yang penting bisa dipahami. Jelas, ringkas, sesuai dengan kemampuan memahami. Ini maaf ya, ini tanpa bermaksud merendahkan. Cerita. Ada seseorang yang mengajak dari desa untuk bantu-bantu di rumahnya. Bi, kesian ya bak ya, kosong. Nah ini tidak jelas. Lalu pas dilihat, ternyata si bibi ada di dalam bak ya. Nah, apa-apaan? Sahur ibu kan piarang diusian. Maksudnya isi itu pakai air. Tapi karena kurang bisa dipahami, bibi sederhana memahaminya. Ini usian bak, naik masuk ke dalam bak, diam di dalam bak. Ini memang terlalu dramatis kisah ini ya. Tetapi kita harus belajar memahami. Bukan berarti bibi itu daya tangkapnya rendah, tidak ya. Tetapi tiap orang itu punya kemampuan masing-masing dalam memahami. Jelas hadirin sekalian? Juga kita tidak terlalu rumit kepada anak-anak yang baru belajar. Misalkan kita di dalam kitab hadis Bukhari ya, anak-anakku sekalian, Allahu Akbar, itu anak liar, aduh pusing begini. Walaupun benar yang dikatakannya, tapi tidak cocok dengan daya nalar kemampuan anak-anak itu memahami. Dengan anak kecil, Allah, bayi ngerti. Coba dengan program masa keemasan, Allah. Nah itu tidak qaulan baligh. Mengerti hadirin sekalian? Ngobrol dengan SD, SMP, SMA dengan usia yang sama, itu ada ukurannya masing-masing ya. Mengapa orang bisa bicaranya dipahami? Karena tidak ada kepentingan acting ya, tidak ada kepentingan ingin dikagumi, diakui sebagai orang yang berilmu tinggi, orang modern. Nah kadang-kadang ada orang yang bicara tuh ingin diakui dirinya sebagai intelektual. Maaf, ini ada kisah. Ini saya nggak cerita nama ya. Pernah datang dulu ya biasa ngobrol. Apa kabar? Oh baik, gimana deh? Oh saya senang loh, ceritanya enak. Suatu saat datang lagi ke sini. Nah ya sesudah sekian tahun. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Baik. Bisa kita ngobrol lah. Oh bisa tuh, ayo. Bagaimana keadaan Darut Tauhid sekarang? Ini teh kenapa jadi begini? Rupanya beliau sudah jadi anggota dewan. Jadi mungkin biasa ngobrol dengan resmi gitu ya. Tapi suatu saat 5 tahun sesudah itu kesini normal lagi. Tahu kenapa? Nggak kepilih hadirin. Jadi berat itu ya. Menjadi ketua ini, anggota dewan, karena kan anggota dewan yang terhormat, jadi bicaranya tuh resmi. Tapi jadi lebih enakan yang biasa ya.
Adik-adik jangan sampai pulang ke rumah, ibu, ya ayyuhalladzina amanu, mana pesantren kilat 3 hari ya. Bukan tidak boleh menyebut dalil, tapi ukur semuanya ya. Jelas hadirin sekalian? Coba Ibrahim ayat 4, punten Ustaz. Oh, ada yang mau menyampaikan sesuatu Ustaz? Silakan Ustaz, punten. Ada 2 hadis. Bismillahirrahmanirrahim, dari Bilal bin Haris al-Mujani, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada seseorang di antara kalian yang mengucapkan suatu perkataan yang diridhoi Allah, padahal ia sendiri menganggapnya tidak begitu penting, tetapi karena ucapannya itu Allah mencatat keridhaan baginya sampai hari ia menjumpai Allah hari kiamat. Dan ada seseorang di antara kalian yang mengatakan suatu perkataan yang dibenci Allah, padahal ia sendiri menganggapnya tidak begitu penting, tetapi karena perkataannya itu Allah mencatat kemurkaan baginya sampai hari ia menjumpai Allah hari kiamat. Cukup satu patah kata tuh kita bisa dihinakan karena perkataan itu perkataan yang dimurkai Allah. Makanya kalau bicara tuh dipikir dulu, benar atau tidak, perlu atau tidak, pas atau tidak ya. Jangan bertele-tele juga. Ini pertanyaan juga ada yang suka bertele-tele. Begini ya, boleh kan saya bertanya? Padahal sudah disuruh bertanya. Pertanyaan saya itu begini, ini kan waktu untuk bertanya kan, ya, terus saja muter. Begini loh, sebetulnya saya tuh ingin bertanyanya itu secara mendalam, tetapi karena waktunya terbatas, apalagi di forum ini, ya saya mau nanya apa, ya. Ada orang bicara tuh muter-muter, ini tidak qaulan baligho. Bicara tuh efektif, efisien, ngepas, sesuai dengan kemampuan nalar seseorang. Kemudian kita bicaranya juga tidak untuk menunjukkan kehebatan, kepintaran, pengalaman, gelar. Ada yang bicara itu lebih mementingkan dirinya diakui. Akibatnya nggak nyambung. Orang tuh tidak memerlukan gini-gini, maaf ya. Kalau orang cerita begini, ini cerita saja ya. Seseorang berkata, oh ayah saya itu bagi-bagi waris dan kekayaannya itu banyak sekali ya. Di antaranya di Kalimantan itu ada tanah-tanah, perkebunan juga, batu bara. Juga di Swiss itu ada villa, dan di Singapura itu ada nyimpan beberapa kendaraan-kendaraan kalau kami ke sana. Terus diceritakan, menarik tidak? Enggak. Orang itu tidak tertarik, baru tertarik kalau dikatakan begini, ayah saya punya warisan dan akan dibagikan kepada yang mendengar. Nah, itu tertarik ya kan? Benar? Jadi kalau kita cerita segala macam tentang diri yang tidak diperlukan orang, orang tuh nggak tertarik. Orang tuh tertarik tuh kepada sesuatu yang manfaat bagi dirinya. Mikir. Makanya kalau marah ya, harus jelas, suka nggak jelas. Ibu tuh pusing, kepala ini serasa belah. Anak juga kapan belahnya ya? Kamu ini gimana? Ibu yang hamil, kalian, ibu yang melahirkan kalian, ibu yang menyusui. Ini teh apa maksudnya segala disebutin ya Bu? Mungkin di hati anak teh, atau kenapa pakai hamil? Kan saya nggak pesen Ibu. Nah, kadang kita bicara ngelantur ke sana ke sini, cerita ini itu, ini tidak qaulan baligha. Bicaralah yang lugas, simple, efektif, sesuai dengan kemampuan orang memahami dan sing ikhlas.